Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kita ketemu lagi ya. Kita lanjut lagi diskusi kita kali ini tentang kondisi hukum di Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hukum di Republik Indonesia ini merupakan salah satu warisan hukum Belanda di atas pengaruh lingkup hukum budaya feudalisme adat daerah masing-masing dan hukum pengaruh hukum agama, di mana tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, di mana dalam formasi vertikal hukum bahwa keadilan itu timbangannya selalu miring dan tergantung oleh aparat hukumnya yang mampu dan terdepan dan bisa menduduki posisinya dalam formasi tindak pidana untuk dapat menegakkannya, di mana aparat hukum itu misalnya dalam satu pengadilan terdiri ada hakim, pengacara, jaksa, saksi, terdakwa, dan juga termasuk korban. Mereka mengungkap suatu kronologis kejadian di mana hasilnya putusan hakim dapat mensejajarkan timbangan keadilan menjadi adil secara horizontal, dan dewi keadilan yang selalu tertutup matanya dengan kain hitam bakal mengangkat timbangannya secara adil dan sejajar pastinya. Nah, kali ini kita lanjut dalam formasi hukumnya di tatanan garasi, amnesti, dan amosi dalam struktur bidang hukum, di mana amosi dan amnesti itu bagi tindak pidana yang bisa dikenakan pada kasus apapun, dan juga kalau garasi harus ada persetujuan DPR RI-nya. Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Prabowo memberikan amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi sekitar dan terdata sebanyak hampir ribuan. Mereka mengembalikan anggaran dana yang dikorupsinya kepada negara, bakal diberikan amnesti baik secara gerilya diam-diam dengan menjaga martabat harkatnya sebagai pejabat dan juga aparatur sipil negara. Dan kemarin bahwa orang presiden itu kan di satu pihak memang undang-undang pidana korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan itu yang mungkin ditanya kan. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang, tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya, UUD 45, yaitu presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kalau presiden memberikan gerasi, meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau presiden memberikan amnesti dan abolisi, meminta pertimbangan DPR. Dan gerasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun. Ya, saya berapa kali mengurusi amnesti dan abolisi dari zamannya Pak Habibie, zamannya Gus Dur. Pada waktu zamannya Pak Habibie, amnesti diberikan kepada setiap orang yang terlibat dengan politik ya, dan dipidana karena berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Di zaman Gus Dur bahkan saya mengumumkan
abolisi dan amnesti terhadap semua pemberontak GAM Aceh. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi, jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya, perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu UUD 45 sumbernya. Nah, jadi sedang dikaji oleh para menteri, Pak Supratman terutama ya, bahwa rencana Presiden akan, kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup, atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan misalnya, juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah, bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi. Bisa juga kalau gerasi itu individual. Si A dipidana, dia harus mohon gerasi. Tapi kalau amnesti, abolisi, itu Presiden mengatakan semua orang. Nah, seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya. Namanya siapa? Saya ngatur. Jadi saya mengatakan si A, si B itu Menteri Kehakiman. Jadi dia umum. Jadi bisa aja kan segala orang yang sampai tanggal sekian. Nah, kalau di PRRI dulu, setiap orang yang terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta yang menyerahkan diri sampai tanggal sekian diamnesti dan diabolisi. Itu. Nah, kalau misalnya Pak nanti keputusan kalau apa namanya amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan misalnya ya 1 Agustus tahun 2025 ya, barang siapa yang terlibat korupsi ini mengembalikan hartanya dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki. Gitu. Jadi ya kalau bahasa Pak Prabowo ya mengatakannya akan dimaafkan. Tentu prosesnya adalah pemberian amnesti dan abolisi. Ya. Di sini pun tugas bagi aparat hukum intelijennya sudah mulai bergerak tanpa ada batasan dari instruksi pimpinan. Karena pimpinannya ingin negara bebas dari para koruptor. Banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan.
2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap. Dan juga kedepannya bakal membatasi unlimited bagi para koruptor di Republik Indonesia dengan peraturan undang-undang bahkan hingga ancaman pidana mati. Semoga aparat hukum di Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidananya, dari yang mulai sifatnya kecil hingga yang pelik sekalipun, mereka selalu lancar, aman, dan juga terjaga keluarganya. Selain itu, aparat hukumnya bisa terus berkompetisi dalam menempatkan posisinya di baris depan dan frontalis, berada dalam formasi tatanan tindak pidana, baik dia sendiri maupun berkelompok. Ya, itu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.